说的不错。唐升堂大败而逃。小穷寇莫追。今世之 Halo kalian semua, selamat datang di channel Singkat Padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode ke-30 season kedua, yang dimana pada cerita sebelumnya Chauvin telah disuruh oleh ayahnya Biao untuk mencari sebuah harta langka di sekte Changsetang yang berada di wilayah dari rawa kematian. Tetapi sayangnya dalam misi pencarian harta langka ini, gabungan dari 3 kekuatan besar yaitu Sekte Qingyun, Aula Dupa dan juga Aula Taiyin sekarang telah menyatu untuk menggagalkan rencana dari Sekte Jahat dengan gabungan dari 3 kekuatan itu yang juga bekerja sama untuk menjatuhkan Chauvin. Dan kemarin juga keributan telah terjadi dengan pertarungan antara Sekte Changsetang melawan 3 kekuatan gabungan. Dalam pertempuran itu Chauvin mengambil kesempatan tersebut untuk bisa mendapatkan harta langka dari Sekte Changsetang. Sampai pada akhirnya Chauvin berhasil menjebol masuk ke dalam markas dari Sekte Changsetang. Sedangkan untuk kelompok Sekte Qingyun, mereka kesulitan menghadapi tetua dari Sekte Changsetang. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbarunya. Cerita ini berlanjut dengan pertarungan antara Aula Changsheng melawan Aliansi Kebenaran, yang dimana kali ini ketua Yu Yangji yang berasal dari Aula Changsheng sedang dikepung oleh para pasukan dari Aliansi Kebenaran. Dengan mereka sekarang yang akan mengandalkan serangan dari Sueqi, yaitu Guntur Tianwei-nya. Serangan Guntur Tianwei dari Sueqi berhasil mengenai tetua Yu Yangji, membuat tetua Yu Yangji pun kesakitan akibat terkena serangan sambaran Guntur tersebut. Tetapi di saat itu tampak tetua Yu Yangji yang mencoba untuk menahan Guntur Tianwei-nya dari Sueqi menggunakan cermin yin yang, yaitu dengan mencoba untuk mengaktifkan dinding perlindungan. Walaupun terlambat dalam mengaktifkan dinding perlindungan tersebut, tetua Yu Yangji tetap berhasil mengaktifkan dinding perlindungan itu, membuat dirinya bisa dilindungi dari sambaran Guntur Tianwei dari Sueqi. Serangan dari Sueqi tetap dilancarkan untuk mencoba menjebol perlindungan dari tetua Yu Yangji. Kekuatan antara daya serang dan juga perlindungan mereka saling beradu sampai pada akhirnya mengaktifkan sebuah ledakan yang sangat besar. Dan setelah ledakan itu selesai, mereka pun melihat kondisi dari tetua Yu Yangji sekarang, yang sekarang tampak tetua Yu Yangji berada di kondisi yang sangat bonyok. Tetua Yu Yangji berkata kepada mereka kalau dirinya tidak akan pernah melupakan kejadian ini, dan tetua Yu Yangji berjanji kalau dirinya akan membalas semua kesalahan ini suatu saat nanti di masa depan. Dan setelah itu pun tetua Yu Yangji pergi dari sana.唐升堂大败而逃。小穷寇莫追。 Ling Shu yang melihat itu pun berniat untuk mengejar tetua Yu Yangji, tetapi dihentikan oleh senior Xiao. Karena sekarang mereka berada di rawa kematian. Jika mereka tidak berhati-hati, maka hal tersebut hanya akan membuat mereka dirugikan. Jadinya di sini mereka memutuskan untuk membiarkan tetua Yu Yangji kabur. Li Sung setuju dengan perkataan dari tetua Xiao. Dan setelah itu pun Sueqi turun dari atas udara setelah mengeluarkan sambaran Guntur Tianwei sebelumnya. Teman-temannya Sueqi pun melihat kondisi dari Sueqi karena hanya Sueqi saja yang telah mengeluarkan kekuatan yang sangat besar untuk bisa mengalahkan tetua Yu Yangji sebelumnya. Sueqi menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Berkat mereka yang telah berhasil mengalahkan Aula Changsheng membuat mereka semakin bersemangat untuk bisa berhadapan dengan aliran jahat yaitu kelompoknya Chauvin.
Tetapi tanpa mereka sadari ternyata dari atas tebing adanya Chauvin yang sedang mengawasi mereka. Kemudian pun kita sekarang berpindah tempat ke pengungsian dari Aula Changsheng, yang dimana sekarang terlihat adanya bawahan dari Yu Yangji yang bernama Meng Ji yang sekarang sedang sangat khawatir atas kondisi dari ketua mereka, karena sebelumnya ketua mereka yaitu Yu Yangji bertaruh sendirian melawan aliran kebenaran, dan tidak lama kemudian pun ketua Yu Yangji muncul di hadapan mereka dengan kondisi yang penuh luka. Anggota dari Aula Changsheng pun sangat khawatir dengan kondisi dari ketua mereka, tetapi ketua mereka menjawab kalau ia baik-baik saja dan meminta kepada mereka semua untuk berfokus untuk menyembuhkan luka mereka masing-masing setelah pertempuran sebelumnya melawan aliran kebenaran. Dan juga tetua Yu Yangji memberitahu kepada mereka kalau besok mereka akan melanjutkan pertempuran lagi. Setelah itu pun ketua Yu Yangji berbicara dengan ketua Meng Ji, memberitahu kalau mereka harus sesegera mungkin mendapatkan harta karun langka yang berada di rawa kematian ini, karena ternyata harta karun langka tersebut belum berada di sekte dari Changshetang, tetapi harta karun itu masih terkubur di dalam rawa kematian. Dan di sini ketua Yu Yangji berniat untuk mendapatkan harta langka itu terlebih dahulu sebelum aliran kebenaran dan juga aliran kejahatan. Apalagi tetua Yu Yangji sangat tidak bisa meremehkan dari aliran kebenaran karena serangan dari aliran kebenaran sebelumnya telah membuat dirinya sekarat seperti ini, apalagi telah memaksakan ketua Yu Yangji untuk menggunakan teknik dari pengorbanan darah. Dan ketua Yu Yangji meminta bantuan kepada Meng Ji untuk melanjutkan misi mereka mendapatkan harta langka di dalam rawa kematian. Karena jika mereka tetap berusaha untuk bertarung melawan aliran kebenaran, maka hasilnya sudah jelas jika mereka akan kalah. Setidaknya jika mereka tidak bisa memenangkan pertarungan ini, mereka bisa mendapatkan harta langka itu. Meng Ji menuruti perkataan dari Yu Yangji, lalu ia pun pergi untuk mencari harta itu. Tetapi tidak lama kemudian tempat pengungsian dari Aula Changsheng tiba-tiba saja dipenuhi oleh kabut beracun. Hal ini pun membuat ketua Yu Yangji sangat khawatir dan menyuruh kepada Meng Ji untuk segera kembali. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena mereka sekarang telah berada di kepungan dari Aula Sekte Wadun, yang merupakan sekte di bawah kepemimpinan dari Qi Wuyan alias temannya Chauvin. Hal ini pun membuat tetua Yu Yangji sangat khawatir karena tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari sekte Wadun. Tetua Yu Yangji mencoba untuk mengancam Wuyan agar tidak bertindak egois dengan mencoba untuk menyerang aulanya, karena sekte Wadun sekarang telah memiliki banyak dosa akibat penyerangan yang telah mereka lakukan dulu. Tetapi Wuyan tidak takut dengan ancaman tersebut, dan tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya Ping Er yang juga merupakan temannya Chauvin yang merupakan seorang wanita sebelumnya juga, yang waktu itu telah bekerja sama di antara mereka bertiga, yaitu Chauvin, Qin Wuyuan, dan juga Ping Er. Ping Er dengan rasa benci menjatuhkan bawahan dari Aula Changsheng menggunakan kekuatan ilusinya, dan setelah itu Ping Er memberitahu rasa bencinya kepada Aula Changsheng karena sebelumnya mereka ternyata telah menghancurkan aula milik Ping Er dengan menyerang murid-muridnya Ping Er. Dan tidak lama kemudian si hantu Yin yaitu Chauvin muncul di hadapan mereka juga. Dengan di sini kedatangan Chauvin yang sangat mengganas membasmi para murid dari Aula Changshetang dengan kekuatan dari pengonsumsi darah milik Chauvin, membuat para bawahan dari Aula Changshetang banyak yang tewas. Setelah itu pun Wuyan mengeluarkan segel racunnya untuk mengurung mereka. Wuyan mengatakan kepada mereka semua dirinya akan memberikan kesempatan kepada bawahan dari Aula Changshetang untuk menyerah. Jika para bawahan dari Changshetang berniat untuk menyerah, maka mereka diperbolehkan untuk keluar dari lingkaran beracun itu. Dan Wuyan akan berjanji kalau dirinya tidak akan menewaskan mereka. Mendengar hal itu pun membuat para bawahan dari Aula Changsheng sangat ketakutan. Mereka pun dengan segera meninggalkan ketua aula mereka karena mereka tidak ingin tewas. Hal ini pun membuat tetua Yu Yangji sangat kesal karena ternyata para bawahannya merupakan orang pengecut, sampai berani meninggalkan pemimpin mereka begitu saja.
Ketua Yu Yangji juga tampak begitu ketakutan dengan rombongannya Chauvin. Ia mengatakan kalau ia juga menyerah dan berniat bergabung bersama mereka juga, asalkan nyawanya tidak dihabisi. Tetapi Chauvin mengatakan dengan dingin kalau mereka tidak membutuhkan seseorang seperti Master Yu Yangji, karena mereka tidak percaya juga dengan perkataan Yu Yangji yang sepertinya hanya membual saja. Lalu Chauvin bersama Wuya dan juga Ping Er pun secara bersamaan mendekati Master Yu Yangji, yang sepertinya di sini mereka bertiga bekerja sama untuk menghabisi Master Yu Yangji sampai koit. Sedangkan pada rombongan dari Sekte Qiyun sekarang terlihat jika para anggota dari Sekte Qiyun yang dipimpin oleh Senior Xiao mencoba untuk mencari tahu di mana lokasi dari harta berharga. Karena di sini mereka tidak bisa menemukan lokasi dari harta berharga tersebut dari informasi dari Sekte Changseng. Jadi bisa dibilang harta itu sekarang masih belum diketahui. Jadinya anggota dari Sekte Qiyun sekarang berniat untuk berbencar mencari tahu di mana lokasi dari harta itu. Dengan di sini rombongannya Senior Xiao akan mencoba untuk menelusuri lebih dalam lagi dari hutan rawa ini untuk mencari tahu harta tersebut. Sedangkan yang tidak sanggup akan mencari di bagian luar saja. 萧师兄，我们在外泽搜寻多时，其大伤已不足为虑。我想，更有毒虫妖兽遍布。 Kembali kepada Chauvin, Wuyan dan juga Ping Er, terlihat mereka bertiga sepertinya telah menghabisi Master Yu Yangji. Karena sekarang ketua Yu Yangji sudah tidak berada lagi di hadapan mereka, yang sepertinya sudah mereka musnahkan. Tetapi setelah mereka memusnahkan Master Yu Yangji, tampak jika mereka bertiga tidak solid lagi. Karena sekarang sepertinya mereka bertiga memiliki tujuan yang berbeda lagi. Yang di sini kita mengetahui jika Chauvin juga mengincar harta langka yang sekarang sedang berada di rawa kematian. Dan setelah itu pun Chauvin bersama Ping Er dan juga Wuyan berpisah dari sana. Dan juga setelah itu tiba-tiba saja adanya cahaya yang memancar ke langit dengan sangat tinggi, yang sepertinya cahaya itu berasal dari Sekte Qiyun. Setelah beberapa lama Chauvin berpisah dengan kelompoknya, Chauvin mendapat laporan dari bawahannya jika sekarang kelompok dari Sekte Qiyun telah melakukan pergerakan untuk mencari harta karun langka. Dan sekarang kelompok dari Sekte Qiyun sedang melakukan perjalanan menuju ke lokasi mereka. Chauvin menerima laporan itu dan dengan segera Chauvin pun pergi meninggalkan tempat ini. Karena sebelum bertemu dengan anggota Sekte Qiyun. Benar saja tidak lama kemudian anggota dari kelompok Sekte Qiyun telah datang ke tempat mereka. Dengan di sini kelompok Qiyun melihat jika wilayah yang mereka lewati sekarang memiliki kabut beracun yang sangat tebal, yaitu kabut beracun dari Wuya sebelumnya, dan juga gabungan dari kabut rawa kematian. Senior Xiao telah menyadari kabut-kabut beracun ini yang sangat berbahaya. Senior Xiao pun memperingatkan kepada para bawahannya untuk berhati-hati dengan menggunakan dinding perlindungan. Dan lalu mereka pun memasuki kabut beracun itu untuk mencari harta karun yang sedang mereka incar. Dengan harta karun itu yang sekarang telah memancarkan sinar yang sangat terang ke atas langit. Sedangkan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Xiaohua dan juga kakek Zuxian yang berada di luar dari kabut beracun. Lebih tepatnya mereka sekarang masih berada di wilayah perkotaan dan di sana mereka melihat adanya pancaran cahaya yang sangat terang ke atas langit. Tetapi tidak lama kemudian Xiaohua melihat adanya si anjing liar. Dan karena sebelumnya si anjing liar ataupun Pandera Tao telah meminjamkan payung kepada Xiaohua, Xiaohua berniat untuk mengembalikan payung itu kepada si anjing liar. Hal ini pun membuat si anjing liar sangat terharu karena ia tak menyangka akan dihargai seperti ini oleh seorang gadis cantik. Anggota Sekte Qiyun yang telah memasuki wilayah kabut beracun, sekarang mereka dihadapi dengan kabut beracun yang sangat banyak lagi, yang bahkan ada kabut beracun itu yang membentuk seperti angin tornado. Ketua Xiao dengan segera menyuruh kepada anggotanya untuk menggabungkan kekuatan mereka membuat dinding pelindungan, yang membuat mereka pun bisa melewati badai dari kabut beracun itu. Tetapi setelah mereka memasuki lebih dalam lagi dari area kabut beracun itu, tiba-tiba saja mereka dihadapkan dengan seekor monster ular raksasa, yang tampak monster ular raksasa itu telah menyadari keberadaan dari anggota Sekte Qiyun, dan sepertinya berniat untuk menyerang anggota Sekte Qiyun karena dianggap sebagai ancaman dari ular raksasa itu.
Namun sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Jade Dynasty episode 30 bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview episode selanjutnya kita diperlihatkan dengan Chauvin yang sendirian memasuki wilayah kabut beracun, yang pastinya untuk mencari harta karun langka. Dengan di sini Chauvin yang sendirian melewati badai kabut beracun. Tetapi tidak lama kemudian terdengar adanya suara wanita yang ternyata suara itu berasal dari Suechi. Dan setelah itu pun terlihat ada reuni antara Chauvin dan juga Suechi, tetapi reunian dengan cara saling bertarung. Karena di sini mereka berdua sekarang yang telah menjadi musuh satu sama lain, jadinya mereka berdua akan saling bertarung. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!